Makanya untuk orang-orang yang muslim dianjurkan perbanyak membaca surat Fatihah. Karena Fatihah itu jumlahnya, surat Fatihah ada 7 ayat, 7 langit, 7 lapis bumi, 7 hari, 7 gerbang, dan lain sebangsanya. Lapisan tubuh kita juga ada 7. Ada kulit, ada darah, ada daging, ada otot, ada tulang, ada sumsum, ada bayi. Jadi begini, duduklah kalian, duduk yang tenang, yang lurus ya. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu mengaktifkan cakra Kundalini. Kundalini itu tulang ekor, cakra utama manusia. Makanya tanpa Bismillah, menurut mazhab Imam Syafi'i itu tidak sah sholatnya. Baca Fatihahnya ya, tidak sah karena ada 7 ayat. Pertama Bismillahirrahmanirrahim, cakra Kundalini. Yang kedua, ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti segala puji bagi Zat yang menjaga seluruh alam. Itu adalah cakra mahkota di sini. Kalau kita sudah mengerti tentang cakra ini, akan mengerti jagat raya. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu Zat yang ulas asih. Cakra jenak akan dapat memandang masa depan, akan dapat memandang hal-hal yang baik, memandang kebenaran. Cakra jenak. Malik Yaumiddin 4 itu ada di cakra tenggorokan, mulut kita. Makanya Malik ini adalah raja. Orang yang hidupnya susah karena ucapannya sendiri. Orang yang hidupnya enak, ucapannya sendiri. Makanya jagalah ucapan. Kata Kanjeng Nabi, faliyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Diammu adalah emas, tapi ketika kamu bicara, jadikan pembicaraanmu adalah berlian. Itu luar biasa. Jangan dijadikan sampah pembicaraan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima, ini cakra jantung. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau kami mohon bantuan, mohon pertolongan. Artinya jaga hati kita. Kalau hati kita prasangkanya buruk, akan kejadian dalam keburukan. Tapi kalau hati kita dalam kebaikan, di dalam kehidupan kita akan terjadilah kebaikan. Karena ini cakra jantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus dilanjutkan, ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah cakra perut atau cakra batin, cakra perut ya. Ini minta petunjuk. Makanya apa yang masuk ke perutmu, itulah akan yang menentukan kehidupan. Kalau yang masuk ke perutmu hal yang buruk, bukan milikmu, maka penyakit yang akan bersarang, masalah yang akan bersarang. Yang ada di dalam perutmu itu baik, milikmu, halal, dan tidak mengambil dari orang lain, maka kamu akan enak hidupnya. Ihdinas siratal mustaqim. Terus ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta diberikan jalan yang baik, tidak tersesat seperti jalan-jalan orang yang terdahulu. Artinya cakra set, jaga kemaluan itu. Karena itu penyebab kita tersesat dan kita selamat. Ketujuh cakra ada di dalam surat Fatihah. Kalau kita sering membaca surat Fatihah, insya Allah lambat laun, tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, tahunan, konsisten. Fokuskan di area-area tersebut, insya Allah ada reaksinya. Kenapa Fatihah itu surat yang luar biasa? Fatihah itu artinya pembuka segala apapun. Makanya dimanapun pasti ada Fatihah. Otomatis yang dijadikan rukun sholat, surat itu yang istimewa, ya Fatihah. Surat Fatihah siapapun pasti hafal. Orang Islam pasti hafal, yang non-Islam saja bisa hafal. Tandanya sesuatu yang mudah dihafalkan pasti memiliki hal yang luar biasa. Cuman kitanya tidak mempelajari. Maka dari itu pegang Fatihahmu. Syukur-syukur dibaca entah 7 kali, entah 21 kali, entah 41 kali, entah 100 kali, terserah. Yang penting kontinu. Pertama diucapkan dulu dengan lapak kita, mulut kita. Setelah itu disambungkan dengan pikiran kita. Kalau bisa disambungkan dengan hati kita dan rasa kita. Pelan-pelan.
Manfaatnya banyak sekali. Nanti kalian sendiri yang merasakan. Manfaat itu hanya bonus. Ada yang lebih dari itu.